Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2 Mekah dan Madinah, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, muatan SPDP. Bu Alfi dan Bu Uci akan menjelaskan tentang cara membuat tempat pensil dari kertas karton. Silahkan disimak ya. Nah, teman-teman kita mulai ya. Silakan dibuka bukunya halaman 163 sampai 164. Membuat vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Kalau teman-teman di rumah pernah punya tisu gulung, pasti dalamnya kan ada karton bekasnya yang bentuknya tabung. Alat dan bahan yang harus digunakan yaitu pensil, lem, dan gunting. Lalu ada kertas warna atau origami, terus kertas karton, dan karton bekas tisu gulung. Jika tidak ada karton bekas tisu gulung, teman-teman bisa pakai karton atau kardus dibentuk seperti tabung untuk biar nanti bisa dijadiin tempat pensil. Kalau di sini kan judulnya membuat vas bunga. Kita sudah berkali-kali membuat vas bunga. Sekarang membuat tempat pensil dari kertas karton atau kertas bekas tisu gulung. Bisa juga dengan kardus ya teman-teman, seperti yang Bu Alfi bilang tadi. Jika tidak ada kertas karton, kita ke langkah membuatnya. Yang pertama yaitu buat pola lingkaran pada kertas karton yang berwarna atau pada origami juga bisa. Lalu ukuran lingkarannya harus lebih besar daripada lingkaran karton bekas atau kardus bekas yang akan kalian buat menjadi tempat pensil nanti. Yang kedua, kita gunting pola lingkaran pada kertas karton setelah digambar, lalu digunting. Setelah digunting lalu ditempelkan. Kita tempelkan pola lingkaran pada salah satu ujung karton bekas tisu gulung. Jadi ditempelkan ya sampai tertutup rapi. Ditempelkan menggunakan apa? Lem. Atau kalau tidak ada lem, tapi pasti ada ya teman-teman, usahakan pakai lem ya biar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu membuat pola bentuk bangun datar pada kertas sesuai keinginan. Bangun datar, teman-teman masih ingat bangun datar apa aja? Iya benar, ada segitiga, persegi panjang, persegi, lingkaran, jajar genjang, layang-layang, dan sebagainya. Kalau teman-teman biasanya nih yang cewek-cewek, yang muslimah, maunya bunga-bunga aja berbentuk bunga-bunga bu, nggak apa-apa. Kalau yang cowok-cowok maunya berbentuk mobil-mobilan, nggak apa-apa. Nah, sesuka hati kalian, mau dibentuk seperti apa sih kertas origami itu? Nanti yang akan ditempelkan ke karton bekas atau kardus bekas yang sudah dibentuk menjadi tabung untuk tempat pensil nanti. Kemudian langkah yang kelima, setelah membuat pola atau menggambarnya, teman-teman menggunting sesuai dengan pola yang sudah kalian gambar. Lalu setelah itu baru deh ditempelkan di karton bekas atau kardus bekas yang nanti akan dijadikan sebagai tempat pensil. Lalu berikutnya tunggu hingga lem mengering. Setelah itu tempat pensil dari karton bekas atau dari kardus bekas sudah jadi. Untuk teman-teman kreasikan, taruh di rumah menjadi tempat pensil. Selanjutnya kita ke pembelajaran ketiga teman-teman. Mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Masih ingat kan bedanya bahan buatan dan bahan alami? Bahan alami itu yang ada di alam, seperti daun, biji-bijian, dan sebagainya. Nah, ini adalah bahan buatan. Contohnya
Sebuah karya dapat dibuat dari bahan buatan. Contohnya adalah burung mainan yang terbuat dari kertas. Nah, kertas itu adalah bahan buatan. Lalu ada tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan. Biasanya plastik bekas kemasan makanan dikumpulkan lalu dijadikan sebuah tas. Dianyam dijadikan sebuah tas. Ada lagi tas rajut. Tas rajut yang terbuat dari benang wol. Nah, ini juga dari bahan buatan. Benang, ya. Kita ke pembelajaran 4, mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat sebuah karya. Di sini kita contohnya adalah kertas. Kertas dapat dibuat karya hiasan menggunakan teknik quilling. Nah, teman-teman tahu tidak quilling itu apa? Yaitu seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan atau tumbuhan. Biasanya kertas yang digunakan kertas lipat, koran, dan kertas tisu. Caranya yaitu koran yang sudah tidak terpakai, teman-teman bisa gulung setipis mungkin. Setelah itu sampai menjadi beberapa gulungan ya. Jadi ada banyak gulungan. Nah, teman-teman bisa bentuk sesuai dengan gambar yang ada di contoh ini. Bisa berbentuk bunga, bisa berbentuk hewan. Teman-teman bisa mengkreasikan dari koran bekas yang tidak terpakai agar tidak menjadi sampah. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kita jumpa lagi hari Jumat besok. Untuk tugasnya seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu membuat tempat pensil dari karton bekas tisu, dari karton tisu bekas yang tisu gulung itu, atau bisa juga teman-teman membuatnya dari kardus bekas. Asalkan warnanya coklat ya. Nanti bisa ditempel-tempel menggunakan origami. Oke? Baiklah teman-teman, terima kasih untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.